Saya pernah punya kiai itu ditanya sama santrinya, Pak Kiai bagaimana orang cari ilmu niatnya supaya jadi kiai itu boleh apa enggak? Maka itu merenung, boleh apa enggak ya? Cari ilmu, cari ridho Allah itu aja loh kok. Iya, mau ada orang begitu terus bagaimana? Itu niatnya itu benar apa enggak? Ada orang itu ilmu tidak barokah. Ilmunya banyak tapi tidak merubah kehidupannya. Kehidupannya, watak-wataknya, sikap-sikapnya persis seperti orang awam, anak SMP. Maka ini juga rugi besar. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah sikap kita, merubah pikir kita, merubah hati kita, merubah akhlak kita jadi lebih baik. Itu namanya al-ilmun nafi', itu begitu itu. Dan juga minta ilmu yang barokah, ilmu yang jadi asbab bangkitnya ahli-ahli ilmu di seluruh dunia. Kita mohon supaya nanti setelah bisa ngaji ya, jadi asbab orang-orang pada ngaji begitu. Kamu doa mulai sekarang. Kamu lihat toh, ada orang alim tapi nggak punya santri. Orang tuh ngaji sama dia tuh males. Ya. Akhirnya bagaimana? Nggak ada yang ngaji, akhirnya jadinya ya terus nggak ngaji, nggak ada yang mau ngaji sama dia. Ada orang tuh ilmunya sebetulnya nggak begitu banyak, tapi laku, di mana-mana laku. Nah ini memang karunia Allah pada siapa yang Allah kehendaki yang begitu itu. Ini bukan berarti kalau laku mesti ikhlas. Bukan kalau sedikit mesti celaka, ya tidak. Tapi Nabi itu dulu seneng kalau umatnya banyak. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Nabi itu seneng kalau umatnya banyak. Jadi orang itu tidak salah ingin punya santri banyak, itu tidak salah. Tapi yang ikhlas itu tapi. Jadi orang itu ingin punya santri banyak itu tidak salah, asalkan ikhlas. Saya pernah punya kiai itu ditanya sama santrinya, Pak Kiai bagaimana orang cari ilmu niatnya supaya jadi kiai itu boleh apa enggak? Maka itu merenung, boleh apa enggak ya? Cari ilmu, cari ridho Allah itu aja loh kok. Iya, mau ada orang begitu terus bagaimana? Itu niatnya itu benar apa enggak? Akhirnya kiai saya itu merenung panjang. Boleh tapi kiai yang ikhlas gitu ya. Minta jadi kiai tapi kiai yang ikhlas. Kalau hanya minta kiai tok nggak ada ikhlasnya, wah ini gawat nih. Di kemarin di daur ada yang tanya, nanti kalau saya jadi suro tablek bagaimana katanya? Ya semoga jadi suro ikhlas saja. Ya. Biasanya orang itu kalau jadi pimpinan itu susah ikhlas. Di pimpinan itu ada dua, pimpinan formal, pimpinan non formal. Apa maksudnya? Pimpinan yang orang manusia dianggap pimpinan resmi begitu. Ada orang itu tidak jadi pimpinan sebetulnya, tetapi kehidupannya itu membuat banyak orang itu ikut dia dalam kebaikan. Seperti ceritanya Sayyidina Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau yang jadi khalifah itu pimpinan resmi itu Sayyidina Muawiyah sebetulnya. Tapi pimpinan non formalnya itu Sayyidina Hasan itu. Khilafah rohaniyahnya itu Sayyidina Hasan itu. Walaupun beliau tidak punya jabatan, tapi hampir seluruh dunia itu ikut beliau. Nah, begini ini pimpinan yang tidak bermahkota ini. Ya. Inilah kepemimpinannya para wali. Kita orang di jabatan, tapi amalannya ndadekne wong oleh hidayah. Itu selamat itu. Jadi kalau orang itu ingin jadi punya kedudukan formal itu kalau nggak hati-hati bisa jungkel nanti.
Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan, demi Allah, saya belum pernah minta kepada Allah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, saya belum pernah minta jadi pimpinan, belum pernah. Jadi beliau ini berjuang karena Allah saja, nggak ada pikiran jadi apa nggak ada. Justru akhirnya oleh Allah dikasih kedudukan zahir batin. Nah, jadi kalau orang itu ingin jadi pimpinan biasanya tukaran akhirnya. Dakwahnya malah reso melaku. Orang itu jangan ingin dihormati, tapi usaha menghormati orang, ya. Karena kalau menghormati orang kita dapat pahala, kalau dihormati belum tentu dapat pahala. Tapi kita bagaimana? Kalau dihormati gembira, wah orang-orang ikram saya, senang. Tapi kalau kita ini ngekrom orang, saya sudah ikram itu tetap gitu aja. Loh. Nah kamu itu ngekrom orang itu dapat pahala. Kok malah ngomel? Di ikram itu enggak dapat pahala. Kok malah gembira? Ini tanda-tanda imannya itu enggak pas itu. Berarti kamu itu agama itu bukan mau mencari akhirat ya gitu itu jadinya, enggak karu-karuan jadinya pikirannya. Maka besok puasa doa semua ya. Takbir, tasbih, tahmid. Nah, Abdul doa, alhamdulillah. Jangan pula lupa selawat, sebanyak-banyaknya selawat. Kita ini nyimpen. Kalau orang-orang dunia nyimpen harta, nyimpen ini, nabung ini untuk masa depan. Orang ahlul iman nabung amalan untuk masa depan dunia maupun akhirat. Minta selamat ya kamu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah minta selamat. Karena banyak orang itu tidak selamat loh. Ngaji, kelihatan maju sud. Tahu ada masalah di tengah jalan, oling, oling. Mau pulang, geger. Akhirnya tidak berhasil jadi ahli ilmu. Nah, kamu minta selamat, ya Allah selamatkan saya sampai mendapatkan ridhomu yang sampai di surga sana. Jangan sampai menggok di tengah jalan. Kamu ini sekarang insya Allah dalam kebaikan, tapi jangan sampai menggok di tengah jalan ya Kang. Jangan sampai belok di tengah jalan. Ya ini yang paling bahaya itu. Dan itu setiap orang mesti akan mengalami ujian-ujian seperti itu. Maka kita Allahumma inni as'aluka al-afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, syukru al-afiyah, supaya kita ini jangan sampai jatuh di tengah jalan. Naik mobil 100 km per jam, jalan tol, kelihatannya mesti sampai tujuan, tahu-tahu gembos di jalan, buar, guling. Nah, itu namanya enggak selamat. Tapi yang enggak selamat dohirnya. Nah, amalan juga begitu, dong lurus gitu. Nanti tengah-tengah jalan ada apa gitu, guling, aduh. Kalau orang itu belum kena masalah itu kelihatannya pokoknya saya ini akan lurus terus, itu kan pikiran kamu. Siapa yang tahu masa depan? Maka Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Atas agamamu itu komplit, atas ilmu, atas dakwah, atas zikir, atas akhlak yang baik. Orang itu ajib atau malaikat. Saya itu sudah merhatikan diri saya sendiri, merhatikan orang lain juga. Santri-santri khususnya itu aneh itu.
Nek wong arek hasil ku ono ujiane. Ono ujiane. Ngati-ngati. Istilahnya para ulama namanya truk. Tahu truk? Kalau dibebani beban yang berat, nyek gitu, langsung adek gitu. Lah begitu juga hati manusia ini ketika menerima ilmu yang besar ini, sedang akan dimasuki ilmu yang istimewa itu, terus kadang-kadang gedek. Lah gedek iki kadang-kadang guling, ini sing gedek terus iso kuat. Nah kuwi aja sampai kowe iki gedek terus guling. Ngerti-ngerti kula sampun khitbah. Aduh. Apa khitbah iki? Khitbah Jumat kae lho maksudnya. Alhamdulillah. Napa enten khitbah Jumat? Ning ae, khitbah Setu barang. Jadi sing ngati-ngati ya nggih, dadi wong alim makane neng donya ki langka, dadi wong alim ki langka. Langka orang bisa jadi alim itu di dunia itu memang ulama itu zaman dulu ya sedikit. Apalagi kalangan zaman sekarang. Zaman para sahabat pun ulama itu juga tidak banyak. Apalagi zaman sekarang. Karena memang ujiannya itu ada saja gitu. Ujiannya bukan yang ditulis di kelas itu ujian kecil, ujian kehidupan itu loh, sing banyak orang yang guling gitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Inilah waktunya untuk banyak doa 10 awal Dzulhijjah ini. Dan ada dannya ini. Jangan lupa pula kamu doa buat saya, ya. Kamu habis sholat khususnya dalam 10 awal Dzulhijjah ini, kamu doalah supaya Allah datangkan kebaikan-kebaikan untuk saya, gitu ya. Dan insya Allah saya juga doa untuk kamu, begitu. Tandanya orang cinta sama gurunya itu mendoakan gurunya, kayak Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa mendoakan Imam Syafi'i, akhirnya jadi murid yang paling istimewa. Nanti kalau murid itu banyak doakan gurunya, nanti jadi murid istimewa. Ya kalau nggak mau mendoakan gurunya, itu murid ombyoan biasa, ya. Bukan istimewa. Insya Allah ya. Ini betulan saya ini perlu didoakan saya ini.